Diambil dari sumber dutaislam.com. Dan dia mendapatkannya dari Facebook Habib Abu Bakar Al-Atni. Al-Habib mengatakan bahwasannya wali Allah itu terbagi 37 pangkat kewaliannya. Para wali Allah hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidupnya itu. Inilah pangkat para wali Allah. 1. Kutub atau Gauts, 1 abad 1 orang. 2. Aimah, 1 abad 2 orang. 3. Autat, 1 abad 4 orang di 4 penjuru mata angin. 4. Abdal, 1 abad 7 orang tidak akan bertambah dan berkurang apabila ada wali abdal yang wafat Allah menggantikannya dengan mengangkat wali abdal yang lain, abdal sama dengan pengganti. Wali abdal juga ada yang waliyahnya. 5. Nukoba, Nakib, 1 abad 12 orang diwakilkan Allah masing-masing pada tiap-tiap bulan. 6. Nujaba, 1 abad 8 orang. 7. Hawariyun, 1 abad 1 orang, wali Hawariyun diberi kelebihan oleh Allah dalam hal keberanian, pedang, jihad, di dalam menegakkan agama Islam di muka bumi. 8. Rojabiyun, 1 abad 40 orang yang tidak akan bertambah dan berkurang. Apabila ada salah satu wali Rojabiyun yang meninggal Allah kembali mengangkat wali Rojabiyun yang lain. Dan Allah mengangkatnya khusus pada bulan Rajab dari awal bulan sampai akhir bulan. Oleh karena itu dinamakan Rojabiyun. 9. Khotam, penutup wali, 1 alam dunia hanya 1 orang, yaitu Nabi Isa AS ketika ia diturunkan kembali ke dunia menjelang kiamat. Kala itulah Allah mengangkatnya kelak menjadi wali khotam penutup. Tidak ada wali setelahnya. 10. Kolbu Adam AS, 1 abad 300 orang. 11. Kolbu Nuh AS, 1 abad 40 orang. 12. Kolbu Ibrahim AS, 1 abad 7 orang. 13. Kolbu Jibril AS, 1 abad 5 orang. 14. Kolbu Mikail AS, 1 abad 3 orang tidak kurang dan tidak lebih. Allah selalu mengangkat wali lainnya apabila ada salah satu dari wali kolbu Mikail yang wafat. 15. Kolbu Israfil AS, 1 abad 1 orang. 16. Rijalul Alamul Anfas, 1 abad 313 orang. 17. Rijalul Goib, 1 abad 10 orang tidak bertambah dan berkurang. Tiap-tiap wali Rijalul Goib ada yang wafat, seketika juga Allah mengangkat wali Rijalul Goib yang lain. Wali Rijalul Goib merupakan wali yang disembunyikan oleh Allah dari penglihatan makhluk-makhluk bumi dan langit. Tiap-tiap wali Rijalul Goib tidak dapat mengetahui wali Rijalul Goib yang lainnya. Ada wali dengan pangkat Rijalul Goib dari golongan jin mukmin. Semua wali Rijalul Goib tidak mengambil sesuatu pun dari rizki alam nyata ini. Mereka mengambil atau menggunakan rizki dari alam gaib. 18. Az-Zohirun, 1 abad 18 orang. 19. Rijalul Quwatul Ilahiyah, 1 abad 8 orang. 20. Khomsatur Rizal, 1 abad 5 orang. 21. Rijalul Hanan, 1 abad 15 orang. 22. Rijalul Haibati wal Jalal, 1 abad 4 orang. 23. Rijalul Fat, 1 abad 24 orang. Allah mewakilkannya di tiap saah, jam. Wali Rijalul Fat tersebar di seluruh dunia, 2 orang di Yaman, 6 orang di negara barat dan 4 orang di negara timur, dan sisanya di semua jihad arah mata angin. 23. Rijalul Ma'arijil Ula, 1 abad 7 orang. 24. Rizalut Tahtil Asfal, 1 abad 21 orang. 25. Rizalul Imdad, 1 abad 3 orang. 26. Ilahiyun Ruhamaniyun, 1 abad 3 orang. Pangkat ini menyerupai pangkatnya Wali Abdal. 27. Rojulun Wahidun, 1 abad 1 orang. 28. Rojulun Wahidun Markabun Mumtaz, 1 abad 1 orang. Wali dengan makom Rojulun Wahidun Markab ini dilahirkan antara manusia dan golongan ruhani, bukan murni manusia.
Beliau tidak mengetahui siapa ayahnya dari golongan manusia. Wali dengan pangkat ini tubuhnya terdiri dari dua jenis yang berbeda. Pangkat wali ini ada juga yang menyebut rojulun barzakh. Ibu dari wali pangkat ini dari golongan ruhani air. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah SWT atas segala sesuatu berkuasa. 29. Syahsyun Gorib, di dunia hanya ada satu orang. 30. Sakit Arofrof ibni Sakitil Arsi, 1 abad 1 orang. 31. Rijalul Gina, 1 abad 2 orang. Sesuai nama makomnya, pangkatnya, wali ini sangat kaya, baik kaya ilmu agama, kaya marifatnya kepada Allah maupun kaya harta yang ditasarufkan di jalan Allah. Pangkat wali ini juga ada waliyahnya, wanita. 31. Syahsyun Wahidun, 1 abad 1 orang. 32. Rijalun Ainit Tahkimi Was Zawaid, 1 abad 10 orang. 33. Budala, 1 abad 12 orang. Budala adalah jama' sigoh muntahal jumu, dari kata abdal, tapi bukan pangkat wali abdal. 34. Rijalul Istiyak, 1 abad 5 orang. 35. Sitata Anfas, 1 abad 6 orang. Salah satu wali dari pangkat ini adalah putra dari Raja Harun Ar-Rasyid yaitu Syekh Al-Alim Al-Alamah Ahmad As-Sibti. 36. Rijalul Ma, 1 abad 124 orang. Wali dengan pangkat ini beribadahnya di dalam air. Diriwayatkan oleh Syekh Abi Su'ud Ibni Syabil, pada suatu ketika aku berada di pinggir sungai Tikrit di Baghdad, dan aku termenung dan terbersit dalam hatiku, apakah ada hamba-hamba Allah yang beribadah di sungai-sungai atau di lautan? Belum sampai perkataan hatiku tiba-tiba dari dalam sungai muncullah seseorang yang berkata, akulah salah satu hamba Allah yang ditugaskan untuk beribadah di dalam air. Maka aku pun mengucapkan salam padanya. Lalu dia pun membalas salam. Tiba-tiba orang tersebut hilang dari pandanganku. 37. Dakhilul Hizab, 1 abad 4 orang. Wali ini tidak dapat diketahui kewaliannya oleh para wali yang lain sekalipun sekelas Qutbil Aktab seperti Syekh Abdul Qadir Jailani karena wali ini ada di dalam hijabnya Allah. Namanya tidak tertera di Lauhil Mahfuz sebagai barisan para aulia. Namun nur ilahiyahnya dapat terlihat oleh para aulia, seperti diriwayatkan dalam kitab Nitajul Arwah bahwa suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani melaksanakan tawaf di Baitullah, Makkah Mukarramah. Tiba-tiba Syekh melihat seorang wanita dengan nur ilahiyahnya yang begitu terang benderang sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mukasyafah ke Lauhil Mahfuz. Dilihat di Lauhil Mahfuz, nama wanita ini tidak ada di barisan para wali-wali Allah. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bermunajat kepada Allah untuk mengetahui siapa wanita ini dan apa yang menjadi amalnya sehingga nur ilahiyahnya terpancar begitu dahsyat. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril AS untuk memberitahukan kepada Syekh bahwa wanita tersebut adalah seorang waliyah dengan makom, pangkat Dakhilul Hizab, berada di dalam hijabnya Allah. Kisah ini mengisyaratkan kepada kita semua agar senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka kepada semua makhluk Allah.